Maka satu-satunya seorang ulama NU, saya agak terkejut itu, namanya Kiai Maimun Zubil, love-nya lebih suka dengan Khadijah daripada Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya, kenapa Mbah Maimun ini lebih suka dengan Khadijah? Bahkan ketika selawat tentang Khadijah itu, Mbah Maimun selalu menangis, disuntik-suntik. Bahkan Mbah Maimun sendiri, dia kepingin sekali dikuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Siapa Khadijah? Mari kita belah, kita kaji Khadijah dalam Sirah An-Nabawiyah. Khadijah itu ditinggal suaminya 2 kali. Khadijah itu adalah perempuan Quraisy. Bapaknya adalah penguasa Quraisy. Tentu putrinya adalah seorang luar biasa. Khadijah bukanlah perempuan sembarangan. Perempuan yang 3/4 Mekah punya dia semua. Kalau 3/4 Jakarta itu punya Khadijah, Sayyidah Khadijah. Ya kan? Kenapa? Khadijah nikah dengan pertama, suaminya orang kaya, meninggal. Khadijah nikah lagi, suami yang kedua kaya, berduit, meninggal juga. Takut Khadijah itu nikah yang ketiga, jangan kena cerai. Kenapa Allah meletakkan Khadijah meninggal suaminya 2 kali, tapi kaya semua? Dengan Khadijah, Sayyidah, istrinya Nabi yang kaya luar biasa, ditambah ditinggalkan suami kayanya luar biasa. Untuk apa? Ternyata Rasulullah SAW dalam sejarah, Rasulullah selama 13 tahun bersama dengan Khadijah berjuang, tidak pernah Rasulullah mempoligamikan istri. Ingat, kenapa? Kenapa ini? Kenapa Mbah Maimun itu lebih cintanya dengan Khadijah? Ibu harus belajar. Khadijah itulah yang membawa pendamaian. Khadijah inilah pertama kali yang mengetahui tentang kerasulan Muhammad. Khadijah pertama kalilah yang mengantar Rasulullah di Gua Hira untuk menerima wahyu. Ketika pulang dari Rasulullah wahyu pertama Iqra, kedinginan, maka diselimuti oleh Khadijah ketika itu. Ada apa? Saya kedinginan mengikir. Akhirnya Muhammad menceritakan tentang perjalanan spiritualnya di Gua Hira. Apa jawabannya? Makanya kata Khadijah, aku sudah tahu ya Rasulullah, ya Muhammad, karena saya tahu karena ciri-ciri kerasulanmu tercatat dalam kitab sebelumnya, 61 ayat 6. Jadi Khadijah itu ahli Injil sebenarnya. Jadi Khadijah itu bukan seorang isi di atas kasur saja, tapi termasuk gurunya Nabi Muhammad juga tentang kitab Injil. Kenapa? Karena Khadijah tahu tentang ciri-ciri kerasulan Nabi Muhammad. Dijelaskan di mana? Di kitab Injil surat 61 ayat 6. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama menceritakan dengan isinya Khadijah, ketika itu Khadijah sudah tahu keciriannya. Maka ya Muhammad, wahai suamiku, akulah orang yang pertama kali aslam kepadamu. Aslam itu Islam dari kalimat aslama, berserah diri, menyerahkan diri. Ana orang yang pertama kali
Islam denganmu ya wahai suamiku. Engkau bukan sebagai suamiku di atas kasur, tapi engkaulah Rasulullah. Terkejut ketika itu Nabi Muhammad SAW nggak percaya. Nabi Muhammad itu nggak tahu bahwa dia sebagai utusan. Khadijah lebih tahu. Kenapa? Kalau kau tidak tahu, ya Muhammad, kau sebagai orang yang cici di kitab Injil bahwa engkau adalah Rasul pengganti Isa, mari kau bawa kepada pamanku Nofal. Ustaz ini kok tahu cerita ini di kitab Sirah An-Nabawiyah, ya kan? Datanglah Khadijah dengan Nabi Muhammad kepada seorang pendeta Nofal, baru yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah. Makanya perempuan ini luar biasa. Sejak itulah Khadijah yang luar biasa, yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berjuang, hartanya dihabis-habiskannya. Bersedekah anak yatim dilakukan oleh Khadijah sebagai pendukung perjuangan Rasulullah. Sampai di akhir kehidupannya meninggal, apa yang dinasihatin oleh Sayyidina Khadijah kepada Fatimah? Wahai Fatimah, beritahu abamu kalau saya meninggal, saya kepingin surbannya dari ayahmu. Kenapa? Karena ketika di akhir kehidupan Khadijah, pakaian yang dipakainya itu sampai 80 lubang dijahit. Saking miskinnya Khadijah yang 34 Mekah kaya, hartanya banyak sekali, habis untuk membayar hidupnya, tidak terbeli. Sampai baju yang dipakainya 92 lubang yang dijahit sendiri. Sampai mengatakan kepada wahai Fatimah, datangkan kepada ayahmu. Andaikan ayah ibumu meninggal, maka saya mau dikainkan kapan? Kain daripada surbannya Rasulullah. Datanglah Fatimah kepada Rasulullah, kepada ayahnya. Wahai ayah, ibunda itu kalau meninggal kepingin dikain kapan. Kain kapannya adalah surban yang sering dibawa oleh Rasulullah dalam berdakwah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Fatimah, sampaikan ke bundamu itu, jangankan kain surban yang ku minta, ketika untuk jembatan di dalam surga, kata Rasulullah, ayah menjadi tulang oleh ibunda. Sampai begitu Rasulullah. Kenapa? Karena ayahmu, karena ibundamu itu orang kaya yang luar biasa, habis hartanya untuk di hati jalan Allah dan sedikit untuk memikirkan pribadinya. Itulah Khadijah. Maka di dalam Sirah An-Nabawiyah, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ke atas, dibukakan sebuah surga ketika itu. Tolehan ke kanan adalah surga. Maka muncul seorang perempuan yang cantik. Muncul. Siapa, kata Rasulullah? Hai perempuan yang cantik, siapa dirimu? Saya adalah istrimu ya Rasulullah. Dari mana saya punya istri? Kapan kamu nikah dengan saya? Kata perempuan di dalam surga. Saya nikah di tanggal sekian. Begitu bulan sekian. Terkejut Rasulullah bahwa itu adalah Khadijah di dalam surga. Maka timbul hadis itu, ya kan? Khadijah sudah di dalam surga. Turun Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj, semangatnya luar biasa perjuangannya, bahwa isinya yang tercinta. Makanya ketika Rasulullah meninggal, apa yang diwasiatkan kepada Siti Aisyah? Wahai Khadijah, Siti Aisyah, setelah saya menikah, setelah saya wafat, kata Nabi Muhammad kepada saya, engkau tidak boleh berhias. Yang kedua, kau tidak boleh menikah. Apa makna berhias? Siti Aisyah diingatkan oleh Rasulullah, politik. Maka Siti Aisyah anaknya Abu Bakar. Artinya ibu, kenapa Bapak Himun satu ulama yang mencintai seorang Khadijah? Disinilah bahwa kalau tidak ada Khadijah, mungkin tak ada perjuangan.
Apa artinya kami seorang laki-laki, seorang yang alim, kalau tidak didukung oleh seorang perempuan? Apalagi, apalah arti kami ulama kalau tidak adanya namanya pendukungan dari berjuangnya muslimah perempuan? Apa artinya ketua NU Batulja kalau isinya tak mendukungnya? Apa artinya kiai sebesar apapun kalau isinya tidak mendukung? Apa artinya seorang bupati, seorang dewan kalau tanpa perempuan? Benar kata Ketua Khalid tadi, Bung Karno mengatakan perempuan ada yang luar biasa. Makanya hati-hati dengan perempuan. Kenapa? Kalimat yang pertama pasti perempuan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat di surat 31. Surat ini aja lah, surat 17 ayat 23. Istimewa perempuan. Ternyata di organisasi yang tua, yang luar biasa, memperhatikan ada pakaian untuk para gadisnya untuk menjadi muslimah, ada muslimatnya. Artinya Mbah Hasim tahu benar untuk pentingnya kapasitas seorang patayat dan muslimah, karena ibu itu luar biasa. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak. Ibu bapak apa bapak ibu? Ibu bapak, ibu baca aja Quran pasti ibu bapak. Pembawa acara bapak-bapak, ibu-ibu pasti ibu bapak aslinya. Makanya orang Inggris lebih ngerti madam and. Kalau kita pergi ke bandara, bahasa Inggrisnya apa? Seorang manggil madam gentleman, madam dulu baru gentleman. Ya. Kalau kita enggak, bapak ibu-ibu, ternyata orang luar negeri lebih apa? Mengetahui. Madam, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan masuk pesawat. Itu kalau kita pergi ke keluar ya, bahasa Inggris, Madam and gentleman. Ya kan? Benar Bu? Ibu dulu, berarti orang Inggris lebih ngerti daripada Al-Qur'an, daripada kita. Makanya saya kalau ngaji, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, saya harus balik. Ya kan? Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ibu bah. Qurannya ibu bah. Makanya Muhammad ngomong apa? Ibumu. Makanya mulai besok anak-anak siswa bintara, ya, semua kita ini nggak ada kalau nggak ada ibu. Ya kan? Maka ibu penting. Ya kan? Hari ini orang-orang yang tinggi itu karena ibunya. Ya, saya hari ini tegak karena ibu yang luar biasa. Nah, perempuan-perempuan yang menunggu ibu surga, gimana cara kita masuk surga? Biar kita dirindukan surga. Apa yang dilakukan perempuan-perempuan yang mulia ini? Mari kita buka walaupun sedikit surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Karena yang dipanggil laki-laki dan perempuan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Saling serang menyerang. Lanjutkan terus. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi orang yang paling mulia, baik laki-laki dan perempuan, itu orang takwa. Maka orang ibu-ibu yang bisa dirindukan oleh surga adalah muslimah yang takwa. Karena surga hanya dimiliki seluas langit dan bumi, hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Surat 16 An-Nahl ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik.
sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Terus, lanjutkan, lanjut. Itu surga Eden. Jadi kampung surganya orang apa? Muslimah yang takwa. Di surga seluas langit dan bumi disediakan untuk apa? Orang yang bertakwa. Kenapa setiap khutbah Jumat wasiat takwa menjadi rukun khutbah? Karena wasiat takwa itu penting. Ya, ketika seorang khatib tidak berwasiat takwa, maka batal khutbahnya, karena dia termasuk rukun wasiat takwa. Ya kan? Nah, surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang takwa itu apa? Surat 3 Al-Imran 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga seluas langit dan bumi, jatahnya siapa, Bu? Ulang lagi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa, Bu? Orang takwa atau orang Islam? Orang takwa apa orang Islam? Ada enggak orang Islam tidak bertakwa? Ada enggak orang Islam tidak bertakwa? Orang takwa. Jadi surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang Islam atau orang takwa? Orang Islam yang ciri orang takwa itu kayak mana? Lanjutkan. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ciri orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, menafkahkan harta baik lapang maupun uang pelit, getah basah, masuk surga tidak? Surga seluas langit di bumi untuk orang yang ciri orang bertakwa itu berinfak baik lapang maupun lapang harus sedekah, sempit harus sedekah. Lapang baik pelit, apalagi sempit. Jadi orang getah basah tak bakal masuk surga, pelit dino. Maka saya tertarik dengan ibu muslimah tadi, dipanggil, dipaksain itu sedekah, ya kan? Ya kan, seperti itu. Tapi di sini dia takut, ibu muslimah tadi minta sedekah dengan kami. Saya minta aja nggak apa-apa, ya kan? Mungkin lebih banyak ketua NU saya mungkin duitnya, ya kan? Menafkahkan harta baik lapang sempit, jangan pelit-pelit, ya? Jangan getah jangan kikir kino, adol di sebelah sana. Udah celbatnya ngantor, berasan calo, tahu calo? Tahu. Lalu jauh masalah calo terasi, ya kan? Mak, Bu, minta calo, nggak kasih calo. Nah, ada calo itu, ya kan? Padahal baru beli di pasar, getah basah. Tadi kalau kikir pelit nggak masuk surga. Lanjutkan apa lagi? Cirinya? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, wal ghaz, menahan amarah. Jangan hobi marah. Suami ngaji malam marah, tak jatah. Mana masuk surga? Benar tak, Pak? Benar ya? Ya kan? Ibu-ibu muslimah tak boleh bawaan curiga, Pak. Biasanya kalau ibu muslimah itu punya suami yang hobinya ngaji malam, khususnya ngaji tasawuf atau tarekat, malam-malam kakak bercewi kalau jadi kayak itu aja, jadi berseuzonlah dengan baik, jangan galak marah, merengut, dapat duit dikit merengut, marah masuk surga. Jangan menahan amarah. Yang ketiga ciri, dan memaafkan kesalahan orang. Wa'afu minan nas, hobi
Saya tanya, bersedekah lapang sempit susah apa gampang? Bu, sedekah itu gampang apa susah? Susah. Nahan marah gampang apa susah? Maafkan orang lain gampang apa susah? Suami kita selingkuh ketahuan, mampu nggak ibu memaafkan? Berarti tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Bagaimana jadi? Saya bilang tadi ada 4 pelampuan traktor yang ibu harus ambil. 1 Sayyidah Khadijah. Yang kedua Sayyidah Fatih. Yang ketiga Siti Asih. Ya. Yang keempat Inilah perempuan yang harus jadi idola ibu. Baca ayat Al-Qurannya, baca Sirah Nabawiyah. Contoh, kalau ibu kepengen masuk surga, nah sekarang nak kunjuk, ibu mau nggak surga sekampung? Ibu mau nggak surga bersama-sama? Ibu mau nggak masuk surga segala pintu, semuanya orang muslimah NU semua? Ibu mau nggak? Suami ibu masuk surga sama-sama, mau nggak? Anak ibu, cucu ibu masuk surga, mau nggak? Dari pintu semuanya, mau nggak? Ini tajuk, ya kan? Tadi surga dewean, ini surga satu majlis Nahdien Batu Rajo, sama-sama masuk surga. Tegas suami anak cucunya masuk surga. Apa syaratnya? Ini syaratnya. Buka surat 13 Ar-Ra'd, ya kan? Dari 22-nya saja. Ini ayatnya, ya kan? Sampai 24. Dengar ke baik-baik. Ya, jadi surga berjamaah, ya kan? Semoga kita semua satu surga, satu tempat. Amin. Baca coba. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 22. Sebenarnya bacanya dari 19, Bu. Tapi saya tutup dulu. Karena ngapa? Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang masuk tarekat ini. Ya? Ada yang masuk tarekat? Halo? Dekati ya? Suaminya baik. Sebenarnya wujudnya di tarekat sebenarnya. Baiat. Ya kan? Di atas ayat itu baiat. Tapi ibu ambil ini aja. Ya kan? Nanti baca dari 19-nya sebenarnya. Tapi saya baca dua-duanya saja. Ya, coba baca. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Tuhan. Keriduan itu harus sabar loh, Bu. Apa? Ridho itu harus sabar nggak? Nah, satu cirinya ridho, mencari keriduan itu harus sabar. Maka niat kita mencari ridho Allah. Nah, keriduan Allah itu butuh kesabaran. Siapa? Seperti Zakaria. Bertahun-tahun dia berdoa dengan Allah. Ya Allah, kepengen punya keturunan. Sampai tua. Tapi Zakaria tidak pernah kecewa dalam berdoanya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan anak yang soleh yang kau ridhoi. Kalau anak iblis gampang, Bu. Apa? Nah, yang diminta Zakaria ini anak yang soleh menggantikan dia sebagai nabi. Ini sulit. Maka Tuhan ngetes. Nanti baca surat Maryam ya, 19 ayat 4 itu baca. Bagaimana Zakaria itu tidak pernah kecewa dalam berdoa. Sampai rambutnya memutih, tulangnya keruh, tapi dia pernah kecewa. Itu mengharapkan yang diridhoi. Maka sabar dalam keriduan. Lanjutkan. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Tuhannya. Terus. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Sholatnya ditambah. Jangan sibuk dalam fikih, debat. Sholatnya bukan sekentut dalam bentuk lahirnya saja, tapi batinnya juga harus banyak. Kenapa? Karena yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah utamanya adalah lahir dan batin. Tapi batinnya dalam kitab Yalumilin, andaikan kamu sholat, hatimu 80% tidak nyambung dengan Tuhan, sholatmu tak lebih dari olahraga. Maka penting belajar tasawuf sebenarnya. Lanjutkan. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Menafkahkan ya, rezeki, jangan pelit. Lanjutkan. Secara sembunyi atau terang-terangan. Boleh sembunyi-sembunyi, terang-terangan boleh. Lanjutkan terus. Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Kalau uang jahat dengan kita baik dengan dia. Apa? Kalau uang jahat kita balas jahat. Tidak masuk. Tidak masuk.
Kalau uang ngatoi kita kata tidak masuk. Kalau tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Kalau uang jahat dengan kita dengar dengan telinga, kita makan hati-hati, kita makan dan kita nikmatin. Subhanallah. Kita sudah baik dengan dia, tapi dia masih iri dengan dengki. Nikmati aja, ibu-ibu tuh, lanjutkan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, Lanjutkan. yaitu surga Eden, Surga Eden. Terus? yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh Orang soleh. Terus? dari bapak-bapaknya, Dari bapak-bapak kita, istri-istrinya, istri-istrinya, dan anak cucu. anak cucu sudah jadi masuk semua. Terus? Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu Lanjutkan. sambil mengucapkan Assalamualaikum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Itu kalau mau masuk surga seboyan-boyan ini. Tapi nanti dicatat ayatnya, direnungi ya. Tadi kan kepotong itu, ya kan? Baca surat 13 dari 19 bacanya sampai 24. Karena yang di atasnya karena ibu-ibu tidak banyak belajar tasawuf, jadi susah. Karena bapak-bapak yang banyak belajar tasawuf, maka sebenarnya bapak-bapak ini kurang baik juga sebenarnya. Ilmu torikot dia masuk, tapi ibu-ibu tidak diajarkan torikotnya, ya kan? Maka ibu tidak pernah nyentuh kitab hikam. Pernah nyentuh kitab hikam kajian? Enggak. Pernah baca kitab hikam? Enggak. Ya, yang diajari ilmu fikih. Saya siap mengajarkan ibu step by step, slow by slow kitab hikam. Minimal ibu harus belajar hakikat, syariat, torikot, hakikat, marifat. Nah, ibu hari kemarin sudah belajar syariat, teruskan syariatnya, tapi naikkan ke gridnya, belajar torikot dan hakikat. Saya siap mengajarkan ibu kitab hikam, walaupun satu judul, mungkin berbulan-bulan tidak apa-apa dari per bab itu. Yang penting ibu benar-benar belajar tauhidnya yang enggak benar, agar ibadah itu nambah seperti itu. Saya siap, Ustaz Robi. Saya siap mengantar ibu-ibu ini untuk kalau yai-yai enggak mau mengajarkan kitab hikam, ya kan, kasihan ibu-ibu, ya ngaji penting masalahnya. Karena dulunya ilmu memang kitab hikam itu di pondok pesantren juga untuk kelas itu nggak boleh. Sebenarnya kitab hikam itu lebih untuk orang-orang yang sudah ngarah salik ke Tuhan. Kalau ibu sudah ngarahnya ke Tuhan atau salik, nah ibu sudah bisa berhak belajar itu, ya kan? Karena apa? Karena sempat perempuan tadi itu termasuk sufi. Nah, yang setelah Nabi Muhammad seorang sufi, salah satu Robi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisa, ya, gurunya Imam Syafi'i itu adalah seorang sufi juga. Siapa? Tahu nggak gurunya Imam Syafi'i perempuan? Namanya Sayyidah Nafisa. Itu anaknya gubernur Madinah, itulah guru Imam Syafi'i, seorang tasawuf. Dan Imam Syafi'i perlu diingat, di akhir dari proses kehidupannya dia belajar tasawuf. Jadi kalau belajar Imam Syafi'i jangan tanggung, ya, fikihnya ngarah juga ke tasawuf. Maka penting kita belajar itu. Itu saja. Jadi kalau ingin ahli surga, dirindukan surga, bukan dirindukan apa? Bagi orang yang bertakwa. Maka wasiat yang terbaik, wasiat adalah takwa. Apa ciri takwa yang dasar? Selalu mohon ampun di setiap malam. Yang kedua, menafkahkan harta baik lapang maupun sempit. Yang ketiga, mampu menahan amarah. Boleh nggak Ustadz marah? Boleh, tapi jangan marah berlebihan. Ketika marah berlebihan berarti Anda nggak sadar. Marah boleh, tapi marah yang sadar, ya, itu menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Yang kelima, selalu berbuat baik. Maka modalnya ini yang harus kita lakukan, karena Allah itu beserta orang yang bertakwa. Bahkan Allah mengatakan, kalau kepingin dapat rezeki yang tidak bisa terhitung dan terkira, wa man yattaqillaha makhraja min haitsu la yahtasib. Barang mendapatkan rezeki yang tidak terkira, maka bertakwa. Maka orang perempuan muslimah yang dirindukan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Ini salah satu pesan Habib Lubi bin Yahya dengan saya ketika ketemu. Ustaz,
Fauzan, tidak ada wasiat lain, kita sama walaupun saya seorang Habib, seorang mursyid, seorang ketua sufi, tapi kata Habib Lutfi, manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu takwa. Tolong Ustaz Fauzan pesankan kepada muslimah NU, muslimat untuk ditingkatkan takwanya. Tingkatkan takwanya. Itu yang diperintahkan Habib Lutfi dengan saya 2018 ketika saya phone dengan Habib Lutfi. Itu saja, saya minta maaf lahir batin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kata yang salah dari saya sendiri. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teruskan, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, yang Zat-Mu yang kasih sayang, kami hadir di masjid ini ya Allah, kami rendahkan diri kami ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Zat-Mu yang kasih sayang, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah pendengaran kami ya Allah, yang mendengar sesuatu yang membuat diri ini keji baik lisan maupun ucapan ya Allah. Ya Allah, ampunilah setiap langkah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kami ya Allah. Hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah ulama-ulama kami ya Allah, ampunilah dosa pemimpin kami ya Allah. Ampunilah kiai-kiai kami ya Allah. Ampunilah kiai-kiai kami baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Zat-Mu yang kasih sayang, istiqomahkan kami ya Allah dalam menjalankan aturan-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam bertarekat ya Allah. Istiqomahkan kami dalam bersyariat ya Allah. Istiqomah kami dalam berhakikat ya Allah. Istiqomahkan kami dalam bermarifat ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Zat-Mu yang kasih sayang, berikan keistiqomahan itu kepada kami sebagai Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikan keistiqomahan itu pada kami, keluarga dan cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sucikan hati kami ya Allah. Sucikan penglihatan kami ya Allah. Sucikan pendengaran kami ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kesucian kepada Nabi Isa, Yahya, berikan kepada cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Berilah cahaya di rumah kami ya Allah. Berikan cahaya di masjid kami ya Allah. Berikan cahaya di majlis kami ya Allah. Berikan cahaya di organisasi kami ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan cahaya di atas cahayamu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Satukan majlis dengan beliau ya Allah. Dekatkan dengan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan di sore hari ini menjadi pendengaran, menjadi saksi kita. Semoga jadi